Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Andika Nuharyanto. Kali ini kita akan bahas tentang manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Ada yang tahu apa saja? Jika tidak, yuk ikuti video berikut ini. Yang pertama, sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan obat-obatan. Makanan, papan, sandang, dan obat-obatan sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya alam. Contohnya padi, jagung, singkong, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai sumber plasma nuftah. Di hutan tersimpan beberapa jenis tumbuhan dan hewan yang punya sifat unggul. Oleh karena itu, hutan dikatakan sebagai sumber plasma nuftah atau sumber gen. Yang ketiga, mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Misalnya hutan hujan tropis yang dimana hutan hujan tropis sebagai paru-paru dunia. Yang keempat, sebagai sumber penelitian dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, sebagai sumber pendapatan. Contohnya, kayu, rotan, karet sebagai bahan baku industri kerajinan, cendana, rumput laut sebagai bahan baku industri kosmetik. Yang keenam, sebagai tempat berkreasi. Nah, jenis tumbuhan dan hewan dapat memperindah lingkungan, sehingga dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi. Aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati itu ada dua. Ada yang menurunkan dan ada yang meningkatkan. Apa saja sih aktivitas manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati? Yang pertama, perusakan habitat, misalnya penebangan hutan, perburuan liar, perusakan terumbu karang, dan lain sebagainya. Yang kedua, penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Contohnya penggunaan pestisida dan pupuk. Yang ketiga, adanya pertanian monokultur atau memusnahkan tanaman sejenis yang kurang unggul. Yang keempat, pencemaran lingkungan dari limbah pabrik atau rumah tangga. Sedangkan aktivitas yang meningkatkan keanekaragaman hayati yang pertama adalah pemuliaan. Pemuliaan ini yaitu usaha membuat varietas unggul dengan cara melakukan perkawinan silang yang menghasilkan variasi baru. Yang kedua, reboisasi atau penghijauan. Yang ketiga, pembuatan taman-taman kota, pelestarian plasma nuftah secara in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian makhluk hidup dalam habitat aslinya. Contohnya, badak bercula 1 di Taman Nasional Ujung Kulon. Sedangkan ex situ adalah pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya. Contohnya, harimau di kebun binatang. Selanjutnya ada penebangan pohon di hutan dilakukan dengan penerapan sistem tebang pilih dan tanam kembali. Nah, adapun upaya pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama ada Taman Nasional. Taman Nasional merupakan kawasan konservasi dengan ciri khas tertentu yang dikembangkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, dan reaksi alam. Sedangkan yang kedua, cagar alam. Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang melindungi dan menjamin perkembangan secara alami terhadap jenis tumbuhan khas di tempat tersebut. Contohnya, cagar alam Bukit Kerlam Sintang yang terletak di Pontianak yang dimana terdapat floral langka yang masih dapat ditemukan yaitu meranti, tengkawang, kebas-kebas, dan berbagai jenis anggrek. Yang ketiga, Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa. Contoh suaka marga satwa di Indonesia yaitu Suaka Marga Satwa Balai Raja di Bengkalis, yang dimana tempat pelestarian gajah Sumatera, harimau Sumatera, beruang madu, tapir, siamang, dan kera ekor panjang. Selanjutnya yang keempat adalah Taman Wisata Alam. Taman Wisata Alam merupakan kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Contohnya, Taman Wisata Alam Pangandaran di Provinsi Jawa Barat dan Taman Wisata Alam Lembah Hijau di Bandar Lampung.
Yang kelima ada Tahura atau Taman Hutan Raya, di mana Taman Hutan Raya merupakan kawasan pelestarian alam yang bertujuan mengoleksi tumbuhan dan satwa alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli. Nah, contohnya Tahura Bukit Barisan di Sumatera Utara, Tahura Cut Nyak Dien di Provinsi Aceh, dan lain sebagainya. Yang keenam ada Taman Buru. Taman Buru merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Contohnya Taman Buru Gunung Masigit dan Karembu di Sumedang, Jawa Barat. Sekian materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.